Kenapa orang yang baru belajar pemrograman banyak yang dibikin pusing sama frameworknya sendiri? Aneh kan? Pernah nggak sih kalau teman-teman mau belajar satu framework, mau Laravel, mau React, Next.js, atau framework apapun gitu ya, kita belajarnya itu lewat video tutorial di YouTube. Kita udah tonton, ternyata baru 5 menit, kita udah kebingungan sendiri. Ini apa sih yang bikin error gitu ya? Apa yang kita ketik perasaan udah sama, tapi kok hasilnya yang kita error, yang di video enggak? Nah, salah satunya mungkin penyebabnya itu adalah karena teman-teman kurang memahami fundamental dari framework tersebut. Jadi di video kali ini, saya mau nge-share apa yang biasanya saya lakukan sebelum saya mempelajari salah satu framework. Supaya dalam proses penggunaan frameworknya saya nggak terlalu bingung banget teman-teman. Sepengalaman saya, bikin aplikasi itu mau yang simple, sedang, atau yang canggih sekalipun, saya melakukan penulisan kode yang sama terus-menerus secara berulang-ulang. Hanya mungkin konsepnya yang berbeda. Tinggal saya modifikasi sedikit demi sedikit supaya kode tersebut bisa menghasilkan fitur sesuai dengan rancangannya. Nah, yang jadi masalah adalah terkadang kita lupa. Kita lewatin tuh belajar fundamentalnya dan paksa untuk langsung masuk ke framework. Justru itu yang bakal sering bikin kita jadi bingung. Tapi kan kalau pakai framework itu pekerjaan jadi jauh lebih mudah. Emang, kalau pakai framework pekerjaan pasti jauh lebih mudah teman-teman. Jauh lebih cepat dan jauh lebih ringkas juga ya. Tapi masalahnya adalah kenapa orang yang baru belajar pemrograman banyak yang dibikin pusing sama frameworknya sendiri. Aneh kan? Ini masalahnya klasik banget teman-teman. Jadi pengen langsung jago di salah satu framework, padahal fundamentalnya dia lewatin. Itu ibaratnya kayak orang yang mau belajar naik motor, padahal naik sepeda goes aja dia masih oleng terus jatuh. Nah, kita mulai dari frameworknya dulu. Framework itu apa sih? Jadi framework itu sederhananya adalah tools yang bisa bikin pekerjaan kita itu jauh lebih mudah, jauh lebih simple, jauh lebih ringkas. Jadi sederhananya itu kayak shortcut. Jadi semua kodenya itu udah dibikinin oleh si framework, kita tinggal pakai aja. Sesimpel itu teman-teman. Tapi kenapa kita nggak boleh langsung belajar ke framework tanpa belajar fundamental? Sebetulnya bukan nggak boleh banget, boleh. Cuman memang ada beberapa alasan yang menurut saya relate kalau kita lewatin fundamental langsung masuk ke dalam framework. Yang pertama, ini pasti sering banget terjadi. Bisa jadi kita itu nggak ngerti apa yang terjadi teman-teman. Misalkan kayak gini. Kita bikin satu fitur gitu ya, boom, kita refresh halamannya, fiturnya udah oke, jadi kan. Tapi masalahnya adalah ketika ada error sedikit, kita panik, nah kita bingung. Atau errornya nggak ada, tapi kita disuruh untuk memodifikasi fiturnya. Masalah baru kan, bingung juga kita. Atau yang kedua, bisa jadi juga kita cuma jadi orang yang hanya ahli menonton video tutorial. Begitu dikasih case yang baru atau project yang baru, nah kita bingung karena kita nggak ngerti fundamentalnya seperti apa. Kita tidak mengerti core arsitektur, konsep, dan yang lain macam sebagainya. Yang ketiga, belum lagi gimana kalau frameworknya diupdate. Nah loh, apa yang harus kita setting? Apa yang harus kita sesuaikan juga kan? Bingung. Atau yang keempat yang paling parah teman-teman. Ini sering banget terjadi. Kadang-kadang kita itu disuruh pindah dari framework A ke framework B. Ayo, mau kayak gimana? Nah, disinilah kita perlu banget belajar yang namanya fundamental. Karena fundamental itu universal. Ya kayak logika, OOP, struktur data gitu ya. Tipe data, kemudian query pakai database, itu pasti dipakai di framework manapun. Tergantung mau bahasa pemrogramannya apapun itu pasti sama teman-teman. Kalau fundamentalnya kita kuat, sewaktu-waktu kita mau pakai framework itu bakal jauh lebih mudah. Kita tinggal adaptasi aja diri kita gimana cara nulis kode di dalam framework tersebut. Karena kan beda-beda ya. Atau kita bisa tuning frameworknya supaya framework tersebut performanya bisa jauh lebih maksimal. Keren kan? Kalau kita belajar dari fundamentalnya dulu. Sedikit contoh kasus yang sering saya temui di lapangan teman-teman. Kalau misalkan kita pakai framework Laravel ya. Contoh misalkan ada keterangan yang error connection database fail. Nah, kalau kita kebiasaan pakai framework, kita otomatis pasti bakal bingung gimana cara kita benerinnya.
Padahal error tersebut kalau kita belajar fundamental itu udah pasti solve teman-teman. Karena kita tahu gimana caranya mengkoneksikan aplikasi kita ke database. Kemungkinan salahnya itu ada di port, username, password, kemudian ada hostname atau nama database-nya. Otomatis kan kalau kita paham fundamental, kita tinggal cari tuh konfigurasi tersebut di dalam framework. Boom, masalah pasti selesai teman-teman. Jadi cara belajarnya gimana? Kalau dari saya, pertama itu step by step aja, nggak usah buru-buru mau kemana gitu ya. Fahami dulu logika dasar dari programmingnya. Kita coba dulu bikin satu aplikasi dari nol tanpa framework ya. Kita betul-betul fahami apa sih yang kita buat itu, gimana cara kerjanya gitu ya. Yang kedua itu sering-sering baca dokumentasi dari teknologi yang dipakai. Karena petunjuk yang paling lengkap itu hanya ada di dokumentasi teknologinya teman-teman. Yang ketiga, maksimalkan penggunaan AI. Jadi kalau teman-teman mau pakai AI dalam tahap pembelajaran, jangan gunakan AI untuk bikin satu fitur, jangan gunakan AI untuk menyelesaikan satu error ya. Kalau saya biasanya lebih cenderung menyarankan teman-teman gunakan AI untuk proses pembelajarannya. Jadi teman-teman bebas bisa tanyakan step by step sampai sedetail-detailnya. Sampai teman-teman benar-benar paham apa yang dikerjakan. Yang keempat, teman-teman join ke komunitas. Karena di komunitas tersebut pasti teman-teman akan membangun sebuah relasi yang baru. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mendapatkan mentor yang cocok dengan teman-teman gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi frustasi belajar framework, tenang. Waktu masih panjang teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Teman-teman tinggal mengorbankan diri untuk balik lagi ke belakang, mempelajari lagi fundamental dari teknologi yang dipakainya. Kalau teman-teman setuju atau punya cerita unik saat pakai sebuah framework, teman-teman bisa share di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.